Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Huda dengan NIM 3 digit terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum dasar sistem kontrol, instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Oke, langsung saja. Latar belakang yaitu di sini perkembangan teknologi menuntut kemampuan dalam melakukan analisis, pemodelan, dan simulasi sistem. MATLAB dan Simulink merupakan tools yang banyak digunakan di bidang teknik untuk salah satunya yaitu contohnya analisis matematis dan komputasi numerik. Yang kedua ada pemodelan sistem dinamis, antara lain mekanik, elektrik, hidrolik, dan lain-lain. Yang ketiga ada simulasi dan perancangan sistem kontrol. Dengan memahami dasar MATLAB dan Simulink, mahasiswa dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah teknik secara efisien dan akurat. Yang kedua ada tujuan dari MATLAB sendiri yaitu memahami fungsi dan manfaat MATLAB serta Simulink, menjelaskan konsep dasar modeling dan simulation, terus membuat model sistem dinamis sederhana menggunakan Simulink, menggunakan blok-blok dasar Simulink yaitu shortcut, sync, MATLABRary, logic, dan operation, dan lain-lain. Yang terakhir melakukan simulasi sistem mekanik atau elektrik sederhana dan menganalisis hasilnya. Gambarnya seperti bisa dilihat bersama seperti di samping. Lalu lanjut untuk ini penjelasan singkat dan fungsi utama kelebihan MATLAB yaitu Matrix Laboratory. MATLAB yaitu Matrix Laboratory adalah software untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi data. Fungsi utamanya yaitu yang pertama operasi metrik dan aljabar linear, yang kedua perhitungan numerik dan simbolik, yang ketiga analisis data dan visualisasi grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, yang keempat pemrograman berbasis skrip dan fungsi. Untuk kelebihan MATLAB sendiri yaitu yang pertama sintaks sederhana dan mudah dipahami. Terus yang kedua banyak toolbox untuk bidang spesifik, contohnya seperti sinyal processing, control system, neural network, dan lain-lain. Yang ketiga mendukung integrasi dengan bahasa lain yaitu ada bahasa C, terus C++, dan Python, banyak yang lainnya. Lanjut untuk contoh aplikasi. Yang pertama itu ada di bidang kontrol, itu mendesain controller PID untuk sistem motor DC. Yang kedua menganalisis respon sistem terhadap input step. Terus yang kedua itu ada bidang sinyal, itu pemrosesan sinyal suara atau filtering, FFT, spektrum frekuensi, dan analisis sinyal sensor getaran. Lalu ada bidang data dan statistik, analisis regresi dan machine learning, dan visualisasi data dalam bentuk grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang terakhir ada bidang teknik elektro dan mekanik, yaitu simulasi rangkaian listrik sederhana dan perhitungan gaya dan perpindahan pada sistem massa pegas. Sini ada Simulink. Simulink sendiri adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram yang terintegrasi dengan MATLAB. Fungsi utamanya antara lain ada 3, yaitu yang pertama pemodelan sistem dinamis secara visual tanpa harus menulis banyak kode.
Yang kedua, mendukung simulasi sistem linear dan non-linear. Yang ketiga, memiliki banyak library blocks siap pakai seperti elektrik, mekanik, kontrol, logika, dan lain-lain. Kelebihan Simulink lebih intuitif karena berbasis blok diagram, lalu memudahkan integrasi dengan model matematika dan MATLAB, dapat digunakan untuk simulasi real time dan hardware in the loop atau yang disebut HIL. Lanjut, contoh aplikasinya, simulasi respon motor DC terhadap perubahan beban, perancangan sistem kontrol PID berbasis blok, terus ada analisis rangkaian elektronik menggunakan model SimPower System. Untuk ininya, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Itu contoh modeling an automatic transmission controller. Lalu lanjut, ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang outputnya berubah terhadap waktu sebagai respon terhadap input. Untuk 4 gambarnya itu seperti itu. Lalu ada persamaan diferensial, yaitu banyak sistem teknik digambarkan dengan persamaan diferensial order 1 atau lebih tinggi. Lalu yang kedua, transformasi Laplace digunakan untuk memudahkan analisis sistem dinamis dalam domain frekuensi. Lalu ada transfer function atau fungsi alih, representasi sistem dalam bentuk rasio output terhadap input di domain Laplace. Terus yang selanjutnya ada dasar sistem dinamis. Untuk respon sistem sendiri, respon transient yaitu kondisi awal menuju keadaan tunak. Respon steady state, kondisi akhir saat waktu mendekati tak hingga. Contoh sistem massa pegas damper dengan input gaya itu menghasilkan output berupa perpindahan. Contohnya seperti gambar di samping. Lalu ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem sendiri adalah proses membuat representasi matematis dari suatu sistem fisik untuk dianalisis atau disimulasikan. Sistem mekanik contohnya yaitu massa, kepegas, dan damper. Terus modelnya persamaan gerak pakai hukum Newton. Lalu ada transfer function diperoleh dari hubungan gaya input terhadap perpindahan output sistem elektrik. Contoh rangkaian RLC, model hukum Kirchhoff atau tegangan dan arus. Transfer function hubungan antara tegangan masukan dan arus atau tekanan keluaran sistem hidrolik atau pneumatik. Contohnya yaitu contoh sistem hidrolik atau pneumatik yaitu aliran fluida melalui pipa dan katup. Terus model yaitu persamaan kontinuitas dan aliran fluida. Lalu di sini ada pengenalan sistem kontrol, yaitu sistem kontrol adalah sistem yang dirancang untuk mengatur output agar sesuai dengan input acuan atau set point. Yaitu yang pertama di sini ada sistem kontrol open loop control atau kontrol terbuka. Itu sistem kerjanya itu tidak ada umpan balik. Contohnya yaitu mesin cuci otomatis dengan durasi waktu tetap. Untuk yang open loop tersendiri itu output tidak diukur untuk dikoreksi, sistemnya hanya mengikuti perintah awal.
prosesnya bisa dilihat. Lalu lanjut ada yang kedua, ada rangkaian kayak sama kayak tadi, cuman yang ini closed loop control atau kontrol tertutup. Ada feedback untuk menyesuaikan output, contohnya yaitu AC dengan termostat. Yang gambar kedua ini yaitu kontrol tutup, sistem menggunakan umpan balik atau feedback dari sensor untuk membandingkan output dengan input acuan. Output yang dihasilkan dapat dikoreksi atau dikendalikan agar sesuai dengan set point. Pada intinya, yang kontrol terbuka tadi itu tanpa koreksi otomatis. Yang kedua, kontrol tertutup itu ada koreksi otomatis lewat feedback agar output sesuai target. Lanjut, ini ada komponen dasar. Komponen sistem kontrol antara lain plat dan proses, itu sistem yang dikontrol. Terus sensor atau ininya tuh mendeteksi atau mengukur besaran yang dikontrol. Lalu ada transmitter, itu untuk mengubah keluaran sensor menjadi sinyal standar. Lalu ada pengontrol sendiri, itu merupakan memberikan sinyal untuk mengontrol atau mengendalikan sistem. Itu yang terakhir ada aktuator, itu fungsinya memberikan aksi atau penggerak pada sistem. Lalu di sini ada diagram bloknya seperti ini. Diagram blok adalah gambaran visual sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen utama. Disajikan dalam bentuk kotak atau blok dan panah. Setiap blok mewakili fungsi atau perangkat tertentu. Panah menunjukkan aliran sinyal atau informasi antar komponen, digunakan untuk mempermudah pemahaman sistem tanpa harus melihat detail teknis. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.